Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini agar bisa semakin berkembang. Pada tanggal 27 April tahun 1993, sebuah pesawat yang membawa anggota skuad Zambia ke kualifikasi Piala Dunia 1994 melawan Senegal di Dakar jatuh ke Samudera Atlantik tak lama setelah berhenti mengisi bahan bakar di Libreville, Gabon. Secara keseluruhan, 25 penumpang dan 5 awak tewas ketika pesawat lepas landas, termasuk merenggut 18 pemain yang merupakan anggota timnas Zambia. Bisa dibilang, para pemain timnas Zambia era itu bisa disebut sebagai generasi emas. Pasalnya tim nasional Zambia pada waktu itu merupakan salah satu kesebelasan yang cukup disegani di benua Afrika. Di ajang Piala Afrika 1990, mereka finish di tempat ketiga. Bahkan di ajang Olimpiade 1988, Zambia mampu mempermalukan Italia dengan skor telak 4-0. Atas dasar itulah timnas Zambia bermimpi untuk lolos ke Piala Dunia tahun 1994. Setelah kejadian memilukan tersebut, entah kebetulan atau tidak, final Piala Afrika 2012 berlangsung di Libreville dan lokasi kecelakaan dengan stadion hanya berjarak beberapa kilometer. Hal itu menjadi acuan para pemain timnas Zambia dan staf kepelatihan menjadi lebih bermotivasi di ajang tersebut. Tapi, tampaknya dibutuhkan lebih dari sekedar tekad belaka dari para pemain Zambia. Mereka mampu finish di puncak grup C di babak kualifikasi. Mereka juga berada di peringkat 71 FIFA ketika kompetisi dimulai. Pemain-pemain mereka juga bukan tampil di klub-klub elite Eropa seperti Nigeria, Kamerun, atau Ghana. Hanya ada 3 pemain yang bermain di Asia, dan 2 pemain bermain di Eropa, Rusia dan Swiss. Sisanya, bermain di dalam negeri maupun beberapa negara tetangga di Afrika lainnya. Kami pergi ke turnamen ini untuk mengistirahatkan jiwa para pahlawan kami yang gugur, kata kiper Zambia Kennedy Mowin saat itu sebelum turnamen dimulai. Zambia pun mengawali pertandingan pertama mereka di Piala Afrika 2012 melawan Senegal, tim yang saat itu diperkuat bintang seperti Demba Ba dan Papis Cisse. Semangat para pemain Zambia sudah terlihat sejak awal laga. Hal itu dibuktikan dengan 2 gol cepat yang mereka ciptakan di babak pertama melalui Emmanuel Mayuka dan Rainford Kalaba. Senegal hanya mampu membalas 1 gol lewat Damendai. Skor pun berakhir untuk kemenangan tipis Zambia atas Senegal 2-1. Di pertandingan kedua memang timnas Zambia kurang meraih hasil bagus setelah hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Libya. Tetapi mereka tetap memuncaki grup A setelah di pertandingan terakhir berhasil mengalahkan tuan rumah Guinea Khatulistiwa 1-0 lewat gol tunggal Christopher Katongo. Kejutan timnas Zambia berlanjut di babak perempat final setelah mampu mengalahkan Sudan dengan skor meyakinkan 3-0. Namun ujian sesungguhnya timnas Zambia adalah ketika berjumpa Ghana di semifinal. Tim yang dipenuhi bintang sepak bola asal Afrika yang bermain di benua Eropa. Seperti Suley Muntari, Asamoah Gyan, hingga Jordan Ayew dan Andre Ayew. Terus ditekan sepanjang pertandingan, pertahanan timnas Zambia mampu tampil sangat disiplin. Bahkan kiper Zambia berhasil menepis tendangan penalti Asamoah Gyan. Dan akhirnya pemain pengganti Emmanuel Mayuka mencetak gol kemenangan Zambia atas Ghana di menit ke-77. Gol ini mengantarkan Zambia ke final untuk bertemu tim unggulan lainnya Pantai Gading. Sebelum pertandingan puncak gelaran Piala Afrika yang diselenggarakan di Stadion Angonje, para pemain timnas Zambia menyempatkan diri untuk mengunjungi Pantai Libreville, lokasi di mana terjadinya kecelakaan pesawat 1993. Mereka berdoa, menabur karangan bunga serta memberi penghormatan terakhir bagi korban tragedi kecelakaan pesawat tersebut. Kunjungan itu seperti memberi kekuatan tersendiri bagi timnas Zambia melawan Pantai Gading di laga final. Mereka seolah tidak menghiraukan nama-nama besar seperti Didier Drogba, Salomon Kalou Kolo dan Yaya Toure, serta Gervinho yang menghuni skuad Pantai Gading.
Pertandingan berlangsung sangat keras dan sengit. Sampai akhirnya di menit 70 Gervinho dijatuhkan di area terlarang Zambia. Namun Didier Drogba yang maju sebagai Algojo gagal mengeksekusi penalti bagi Pantai Gading. Skor pun bertahan imbang hingga 90 menit berakhirnya babak kedua. Di babak tambahan skor juga tidak berubah, tetap 0-0 untuk kedua tim. Alhasil pertandingan harus dilanjutkan dengan adu penalti. Setelah 7 penendang kedua tim berhasil sempurna. Penendang ke-8 Zambia dan Pantai Gading sama-sama gagal mengeksekusi penalti. Puncak dari hasil kerja keras para pemain timnas Gambia terlihat pada penendang ke-9. Pada giliran tersebut Gervinho gagal, dan sebaliknya Zambia mampu mengeksekusi penalti melalui Stopilla Sunzu. Keajaiban pun terjadi. Gambia, tim yang tidak diunggulkan sama sekali, berhasil menjuarai Piala Afrika 2012. Seluruh pemain pun berlutut serta berdoa sekali lagi atas tewasnya rekan-rekan mereka 19 tahun lalu. Kemudian Renard membawa bek yang cedera, Joseph Musonda, di pinggir lapangan untuk ikut bergabung dalam perayaan itu. Mereka menemukan kekuatannya. "Saya tidak tahu di mana," ujar Renard. "Ada sesuatu yang tertulis di suatu tempat. Rasanya benar. Tapi, itu bukan karena saya. Bukan karena taktik atau permainan yang kami lakukan. Saya tidak tahu dari mana asalnya," tambah Renard. Tragedi 1993 memainkan perannya. "Kami bukan favorit untuk kompetisi atau final. Tapi, kami percaya pada diri kami sendiri," kata salah satu pemain Zambia, Isak Chansa. Setelah kejayaan emas itu, timnas Zambia seolah-olah hilang dari kancah sepak bola dunia. Pasalnya mereka hanya bertahan hingga fase grup Piala Afrika 2013 dan 2015. Sisanya bahkan tidak lolos beruntun di 3 edisi Piala Afrika 2017, 2019 dan 2021 yang sekarang sedang berlangsung di Kamerun. Kisah ini menjadi inspirasi kekuatan doa kehormatan untuk jiwa yang telah terenggut serta kerja keras suatu tim sepak bola. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada pengaruh mistis atau hanya kebetulan semata?